Hello everyone, kembali lagi ya dengan saya Freedom. Ya, Freedom. Mungkin di video ini aku bercerita tentang ya apa yang ku jalani selama di Kamboja ya kurang lebih hampir 5 tahun. Terkait mungkin aku mencoba menyambungkan dari video-video aku sebelumnya, kenapa aku bisa bilang Kamboja itu tidak seburuk yang ada di berita. Setidaknya aku bisa mendapatkan pelajaran ataupun sesuatu, walaupun ada yang hilang juga dari dalam diriku ketika di sana. Selama aku di sana ada banyak yang jalani, mulai dari ya kepelikan ataupun hiruk pikuk selama di sana, mulai dari shock culture ataupun mungkin komunikasi ya yang paling sedikit rumit ya ketika di sana gitu. Tapi belakangan seiring berjalannya waktu sama-sama saling mengerti lah. Orang sana juga sedikit mengerti bahasa Indonesia dan orang Indo mungkin juga sedikit mengerti bahasa di sana gitu. Mungkin walaupun nggak semua ya. Cuman ada yang unik, mungkin aku sih kurang paham ya, kenapa orang Indo ataupun orang Kamboja yang mengerti bahasa satu sama lain antar negaranya, yang paling gampang diketahui tuh bahasanya bahasa unik atau bahasa-bahasa yang vulgar gitu. Tidak, itu yang gampang diingat rasa gitu. Kayak pertama kali aku kerja, aku ada rekan kerja yang orang Kamboja juga. Ketika dia ngomong Choi Mai, penasaran aku. Ya sempat aku bertanya juga apa artinya, wah rupanya seperti ini kan. Dan yang paling unik, yang buat aku terkejut juga, ketika aku jumpa orang Kamboja yang lain, mereka ada yang bisa bahasa Indo, bahkan lancar gitu. Dan ada yang kotor juga sih ngomongnya. Kotornya maksudnya, ini ketika momen aku pada saat lagi party ini misalnya. Party nih, tiba-tiba musik mati. Bisa-bisa hanya orang Kamboja atau isinya teriak, kontol, musiknya kenapa mati katanya. Lucu sih, lucu. Itu yang nggak bisa kulupakan mungkin ya. Ya gitulah. Cuman gimana ya kalau seandainya aku ada rezeki, mungkin nanti aku akan kesana lagi lah. Tapi ya mungkin jumpa sama kawan-kawan yang warga negara sana sih. Kalaupun aku masih diterima ya. Tapi doakan aja lah, mudah-mudahan aku di sini bisa dapat income juga. Ya mungkin sekarang aku hanya ngupload video aja lah, sembari bercerita selama di sana gitu. Ya mungkin sekarang didengar-dengar sih katanya pemerintah sana sih lagi gencar-gencar yang membersihkan sih terkait masalah scammer ataupun dia yang lain-lain lah, pekerjaan kriminal tadi. Tapi satu hal yang ku pelajari, ketika aku coba mengulik-ngulik ataupun ya wondering about something lah ya, aku rasa emang para penjahat yang menggerakkan dunia ini. Iya. Dan ketika aku realize ataupun sadar pada saat aku ketika di sana kan, aku juga sering nonton YouTube video. Ya aku nonton ya
beberapa YouTube video dari profesor-profesor ataupun ya tokoh-tokoh lah ya, selama di sana. Ketika profesor itu ngomong, tatanan internasional gak ada moralitas. Iya, aku sadari itu ketika aku di sana, dan melihat berita kemarin ketika aku di sana juga, pada saat ya kita tahu lah Barat dengan propagandanya sampai sekarang apa segala macam, pada intinya ya tetap ada mentalitas kolonial ataupun imperialis, mental penjajah. Tapi ada yang unik, sampai aku mencoba mengingat kenapa founding father ataupun ya tokoh-tokoh dari bangsa ini menyatakan kalau dibilang ya gak pengen ke blok barat ataupun gak pengen ke blok timur, ya kita bisa dibilang non blok tadi lah, ya non blok atau goblok sih aku nggak tahu ya, bukan founding father, maksud gue masyarakatnya mungkin. Karena ya begitulah, kadang-kadang aku sampai speechless. Mungkin para pendiri bangsa ataupun tokoh-tokoh yang terdahulu melihat keabu-abuan dunia tadi gitu, nggak ada moralitas seperti yang bilang profesor itu. Dan yang unik ketika aku melihat sekarang gitu, kayak sedikit make sense ketika aku kayak semacam dapat conclusion atau kesimpulan, iya, kiri penipu, kanan penjajah. Tapi apa jadinya kalau kita di tengah-tengah gitu? Kita di tengah-tengah, kalau nggak jadi korban, ya jadi penonton. Unik sih. Nggak bisa kita menjadi wasit. Nggak bisa. Nggak bisa kita menjadi wasit. Karena kita harus dipaksa memilih pada akhirnya. Ya mungkin pilihan negara-negara ataupun ya yang nggak pengen gabung ke kanan atau ke kiri, mungkin karena menjunjung tinggi moralitas ya mungkin. Ya, yang senang mencium kaki, cium tangan, ya minum air kobokan. Tapi rasanya jus ini lebih mendingan sih daripada air kobokan. Dan itu masih berangsur-angsur ataupun terus berlanjut. Yang anehnya gitu, masih banyak gitu fenomena-fenomena kayak gitu di negara yang katanya ya non-blok lagi, yang menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas, yang senang dengan nihilisme, tahayulisme tuh. Mungkin ini aku coba bayangkan, aku coba prediksi, mungkin ketika kapal perang dari antara kiri atau kanan itu mengarahkan rudalnya atau misil pas tepat ke arah negara yang ya menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas tadi. Ya, banyak-banyak moralis lah di negara-negara moralitas. Mungkin ketika rudal itu
tepat diarahkan ke negara tersebut dan mereka sedang berkumpul melakukan ritual-ritual yang aneh tadi dan rudal itu ditembakkan ke arah orang itu, mungkin aku sedikit yakin dan sedikit percaya mereka pasti akan berkata, Tuhanku nggak berdaya atas kepentingan manusia. Ya gitulah. Mungkin ini aja video kali ini. Nanti mungkin kalau ini sedikit rame aku bisa buat video lagi tentang apa yang aku alami dan jatuh bangunnya aku ataupun apa yang kudapatkan dan apa yang sedikit hilang dari aku. Mungkin itu aja. Ya, terima kasih.